Kembali lagi di Miss Chef. Kali ini kita akan membuat resep donat kentang. Kayak gini nih kalau donat kentangnya udah jadi, gengs. Ini adalah beberapa bahan yang harus kalian siapkan sebelum kalian membuat adonan donat kentang. Siapkan 2 butir telur ayam, kemudian vernipan, aku pakai vernipan yang timbangan ya, gengs. Terus kita siapkan mentega, aku pakai mentega Blue Band dengan setengah 500 gram mentega. Terus gula pasirnya seperempat aja, 250 gula pasir. Kemudian tepung terigunya aku pakai tepung terigu cakra 500 gram. Dan yang ini aku pakai kentangnya 250 gram juga, guys. Di sini kita larutkan dulu vernipan yang tadi aku beli, pakai 2 sendok aja. Vernipannya dilarutkan dengan air. Airnya kalian bisa pakai air biasa atau air anget-anget kuku ya, gengs. Fungsinya buat apa? Biar kalian bisa mengetahui bahwa vernipan itu bisa mengembang atau enggak gitu. Terus ini kentang yang tadi udah aku kupas, aku masukin air. Fungsinya buat apa dimasukin air? Biar kentangnya tadi tidak menghitam ya, gengs. Selanjutnya kita rebus kentang yang udah kita kupas tadi, biar dia itu lunak itu, gengs. Ini kita rebus tuh kayak gitu tuh kentangnya, biar enak nanti waktu dihalusin, gengs. Nah, ini adalah penampakan vernipan yang tadi waktu kita larutin. Ini lagi menit-menit pertama gitu, gengs. Kayak gini nih awalnya, sebelum mengembang gitu si vernipannya, biar kalian tuh ngerti bahwa kualitas vernipan itu tadi bisa dipakai atau enggak. Kalau semuanya udah kalian giniin terus tiba-tiba udah lama banget vernipannya nggak bisa ngembang, berarti kalian harus beli vernipan yang baru, guys, biar hasil akhirnya kalian bikin adonan si donatnya itu nggak gagal. Kalau semuanya kalian gagal beli vernipan yang nggak ngembang, maka akan berpengaruh dari si donatnya. Si donat nanti akan bantat, gengs, dan gak ada rasanya itu lebih kayak seret gitu, nggak langsung ces gitu, gengs. Tuh, ini dari menit-menit pertama. Dan ini berada di menit kedua. Tuh lihat tuh udah mulai ada busanya, berarti dia bisa dipakai, gengs. Semakin mengembang, cuman dia kurang ngembang dikit aja. Nah, ini nih vernipan yang udah aku bilangin tadi udah selesai karena dia sangat mengembang banget. Ini waktunya kita buat adonan, berarti dia udah bisa dipakai, gengs. Tuh lihat tuh, beda banget kan dari yang awal tadi, dia ngembang. Nah, tadi kentang yang udah dikukus, udah kita rebus, itu kita haluskan. Kita haluskan pakai cobek. Fungsinya buat apa sih, guys? Ntar kalau dimasukkan ke dalam adonan si kentangnya itu lebih kerasa halusnya gitu. Kalau kalian blender juga bisa, cuman aku lebih suka dihaluskan pakai cobek aja, gengs. Kayak gini nih hasil akhirnya dari si kentang yang udah aku halusin tadi. Tuh, halus banget kan. Ini nanti kalau dicampur sama adonan dia langsung kalis gitu, gengs. Nah, ini adonan yang harus bahan-bahan adonan. Pertama kita masukkan garam, kemudian kita masukkan telur yang 2 tadi, kita masukkan semuanya ya, gengs, gak usah dipisah. Antara kuning telur dengan putih telur langsung kita masukkan dua-duanya aja. Yang warna putih-putih itu tadi adalah garamnya nggak usah terlalu banyak, cukup setengah sendok teh aja, geng. 1 sendok teh aja. Terus menteganya kita masukkan juga.
Aku di sini pakai Blue Band ya. Kenapa aku pakai Blue Band? Karena Blue Band itu lebih memiliki cita rasa yang lebih sempurna. Kita masukkan garam, garamnya kalian pakai garam halus, garam kasar aja, jangan pakai garam halus ya. Terus kita aduk-aduk dulu ke bahan yang ini, biar rata dulu. Aduk, terus. Kalau semuanya kalian ada spiral juga boleh pakai spiral, tapi karena berhubung aku nggak ada spiral, jadi aku menggunakan tangan. Oh iya gengs, tangannya orang tua gue ini udah bersih, jadi higienis ya gengs, dengan berpikir bahwa tangannya itu kotor karena ini udah bersih dan higienis. Kemudian kita masukkan vernipan yang udah ngembang tadi gengs, tuh kayak gitu, dia berbuih, tandanya dia udah ngembang. Jadi kita aduk-aduk biar jadi satu buihnya gitu sama airnya. Tuh kayak gitu tuh, dia berbuih banget, berarti tandanya dia berhasil dan bisa dipakai. Terus kemudian aku masukin tuh ke dalam adonannya tadi biar nyampur jadi satu gitu. Aduk terus. Aduk sampai sekuat tenaga kalian biar dia itu nyatu jadi satu gengs. Terus kemudian kita masukin tepung terigunya. Itu jangan terlalu banyak ya, dikit-dikit dulu biar dia terlalu nyampur. Kalau udah, kita masukin tuh semua tepung terigunya. Aku pakai cakra ya di sini. Kalau kalian pakai segitiga juga boleh, tapi kalian harus pakai merek Bogasari. Di sini aku pakai tepung cakra, dimana nanti dia akan memiliki tekstur yang lebih baik. Ketika cakra itu memang bagus untuk membuat kue. Dia kan kalau kue itu membutuhkan, iya ini sisa vernipannya yang tadi itu kita masukkan lagi. Kalau tepung cakra itu akan menghasilkan tekstur roti yang lebih berserat tinggi. Kan roti kan memang harus menggunakan tepung terigu yang memiliki serat tinggi gengs. Nah makanya itu gue pakai tepung terigu cakra. Kalau kalian pengen pakai Bogasari ya cakra kembar gitu. Kalian bisa beli di toko-toko dekat toko kue gitu, banyak kok, semuanya udah lengkap, kalian beli aja di situ. Terus kemudian kita ratakan guys, kita benar-benar diratakan sampai si adonan itu terlihat kalis. Aku di sini nggak pakai air. Kenapa aku nggak pakai air? Kenapa sih kak nggak pakai air? Karena memang aku menggunakan bahan-bahan yang udah apa ya, udah bener-bener baik ya, bahannya itu udah pas, jadi aku nggak perlu menggunakan air lagi. Mulai dari mentega, tepung, dan penggunaan kentangnya tadi itu udah pas banget, jadi dia tuh sedikit normal, jadi nggak usah menggunakan air lagi. Kalau kalian menggunakan air lagi, maka yang dihasilkan adonannya nanti akan lebih encer dan kalian pasti bingung banget. Tuh kentang yang tadi udah dihaluskan kita masukin tuh jadi satu. Enak banget gengs, kalian pasti kalian tuh perlu banget nyoba resepin ini. Gue seneng banget kalau semuanya orang tua gue bikin adonan bikin resep kayak gini gengs, nagih banget sumpah. Tadi sisa kentang dimasukin lagi sama nyokap gue. Terus kemudian kita aduk-aduk lagi gengs, terus sampai beneran kalis deh. Nah kayak gini nih adonannya udah dikatakan kalis. Terus adonannya kita diamkan dulu gengs selama 30 menit. Kita tunggu perkembangannya. Ini adalah adonan yang udah ngembang kayak gini nih teksturnya. Kemudian kita cetak tuh bulat-bulat. Oh iya kak, kalau semuanya aku punya cetakan donat bisa gak sih? Boleh, karena berhubung gue gak punya cetakan donat, maka gue harus ngecetak sendiri donatnya. Jadi kita bikin bulat dulu ya gengs, kayak gini. Bulat-bulat pakai tepung sisanya tadi. Kenapa ya pakai tepung? Biar adonannya tuh nggak lengket-lengket gitu gengs. Jadi harus menggunakan tepung biar dia tuh lumer gitu. Ya ini adalah beberapa adonan yang udah dipakai bulat kayak gitu guys. Cantik gak sih, kayak ternata rapi gitu. Emang dibikinnya donat kalau kita nggak punya cetakan, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan.
Kemudian kita diamkan dulu sampai dia benar-benar ngembang lagi. Nah, kalau udah ngembang baru kita cetak. Cetak tengahnya itu pakai bolongan gitu, gengs. Kalian tinggal masukin aja tuh kayak gitu. Terus diambil deh tengahnya, sisanya. Udah deh jadi. Kita ulangin hal yang sama sampai si adonannya selesai. Tuh, kan udah lubang dia. Ini semua bulat-bulat yang tadi itu, yang sebelumnya jadi udah dibulatin semua tuh. Nah, itu adalah sisa-sisa tengahnya tadi. Kita bisa bikin adonan bulat lagi. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau semuanya bahannya nggak pas, gengs. Kalian bisa menggunakan cetakan tengahnya tadi, kita bikin lagi donat lagi. Ntar kan bakal ada sisanya lagi tuh si tengahnya. Kita bikin lagi deh. Kemudian kita siapkan minyak dengan api kecil, biarkan dia lebih panas dulu. Kemudian kita masukkan adonan donat yang adonannya udah ngembang gitu, gengs, kayak gini. Kita harus menggunakan minyak yang gede ya, minyak yang banyak. Kenapa? Karena si donatnya tadi itu biar ngembang di dalam kompor, gengs. Kalau semuanya kalian menggunakan minyak yang dikit, mungkin si adonan gak bakalan bisa ngembang segede itu. Kita aduk-aduk nih, terus aduk tuh kan, apinya kecil, jangan terlalu gede, ntar gosong. Nanti kalau gosong tengahnya itu nggak bakalan bisa matang. Kalian lihatnya pasti di luarnya kalau matang, tapi sebenarnya kalau dalamnya nggak bakal matang. Jadi matangnya tuh nggak bakal rata gitu, gengs. Kayak gitu tuh kalau udah jadi. Kita balik-balik ya biar dia nggak gosong, gengs. Nah, ini aku pakai yang bulat aja, aku nggak pakai yang lobang tadi. Aku pakai 4 biji, terus kemudian aku lumurin pakai ini, aku pakai gula pasir ya, gengs. Aku nggak suka pakai meses, aku suka pakai gula pasir. Kita lumuri deh ke 4 ini. Terus kita tempatkan di tempat yang lain. Kita lumurin semuanya, lumurin sampai dia benar-benar putih, udah kayak salju. Tuh, kita giling-giling gitu, kita lumurin semuanya. Kalau udah selesai dilumuri semuanya, kayak gini hasilnya. Cantik kan donatnya, bikin kalian ngiler.
Gue aja ngiler, gue suka banget makanan ini, sumpah. Dan kemudian kita ambil, terus lihat deh teksturnya kayak gimana, lembut banget guys, coba lihat tuh. Ini dari kamera bener-bener kelihatan lembut, aslinya parah, sumpah lumer banget guys di mulut gue. Kalian wajib banget praktekin resep ini karena makanan ini makanan yang enak. Kalian gak perlu beli di banyak-banyak tempat orang jualan donat karena ini resepnya udah bagus banget. Selamat mencoba.